Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazdana ilman wa hudan wa sholahan wa taqwan amma ba'du. Selamat pagi Bapak Zainal Arifin, dosen Pamong mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Di sini saya akan melanjutkan materi pekan lalu mengenai manajemen dalam perspektif Al-Qur'an. Sebelum masuk pada materi inti, saya akan menyampaikan semacam review sejenak untuk materi yang telah saya sampaikan pekan yang lalu. Yang pertama adalah mengenai definisi dan fungsi manajemen. Sebagaimana yang kita tahu bahwa definisi sederhana dari manajemen adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan. Nah, maksud sistematis di sini adalah keterkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Jadi ketika dalam sebuah lembaga, semua proses dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dari sebuah kinerja itu sambung menyambung atau terdapat hubungan. Jadi jika perencanaannya tidak matang, tidak baik, maka pelaksananya juga tidak baik, dan nanti hasil akhirnya pada evaluasi akan kita dapatkan juga hasil yang tidak baik. Sebaliknya pula, jika perencanaan dilaksanakan secara matang, lalu pelaksanaannya juga dilaksanakan dengan sepenuh hati sesuai dengan job desk masing-masing, maka nanti juga akan mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Nah, fungsi manajemen ada bermacam-macam, tapi tiga fungsi pokoknya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nantinya dari tiga hal ini, dari tiga fungsi manajemen ini akan diuraikan, ada staffing, ada organizing, ada actuating, ada controlling, dan seterusnya. Nah, untuk penjabaran mengenai fungsi-fungsi manajemen ini sesuai dengan tokoh, sesuai dengan pemikiran para tokoh, dan juga sesuai dengan field of scope atau ruang lingkup dari pemikiran tokoh tersebut. Jadi misalkan tokoh ini dari latar belakang ahli pendidikan, maka bisa saja berbeda dalam manajemen yang terkait dengan bisnis. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengenai perbedaan istilah administrasi dan manajemen. Nah, di materi yang lalu telah saya sampaikan perbedaan-perbedaan antara administrasi dan manajemen. Ada yang mengatakan bahwa secara ruang lingkup administrasi itu lebih luas daripada manajemen. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Bahkan ada yang juga mengatakan administrasi dan manajemen itu sama saja. Akan tetapi yang sering berlaku di Indonesia itu administrasi hanya dikaitkan pada hal-hal atau hal-hal yang sifatnya hanya clerical work atau kerja tulis menulis, sedangkan manajemen istilahnya lebih luas ya. Kemudian materi yang terakhir pada pekan yang lalu adalah istilah-istilah dalam Al-Quran yang memuat fungsi manajemen. Sini saya merujuk pada buku tafsir ayat-ayat manajemen. Di situ ada dua istilah ya. Yang pertama adalah at-tadbir dan yang kedua adalah rob. At-tadbir itu bermakna pengaturan dan penguasaan. Terus kemudian yang rob juga bermakna hampir sama, yaitu penguasa dan juga bermakna pendidik. Nah, saya kira yang dua kata ini itu lebih cenderung pada sosok seorang manajer ya, sebagai pengatur dan juga sebagai penguasa dalam sebuah lembaga atau organisasi.
Nah, teman-teman juga kemarin sudah uh, mencoba mengeksplorasi sendiri istilah-istilah dalam Al-Quran yang mengandung fungsi manajemen. Baik, setelah ini saya akan menyampaikan materi terakhir dalam tema manajemen dalam perspektif Al-Quran, yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen Qurani. Baik, materi kali ini adalah prinsip manajemen Qurani. Materi ini adalah sebagai pelengkap dari materi kemarin, yaitu konsep manajemen dalam perspektif Al-Quran. Di buku tafsir ayat-ayat manajemen sebenarnya ada kurang lebih 8 atau 9 prinsip ya. Nah, di sini saya hanya memakai beberapa saja, yaitu yang pertama adalah legalitas dan objektivitas perencanaan, yang kedua realistis, dan ketiga pertimbangan pada SDM, yang keempat musyawarah, dan terakhir adalah taudzif atau pendelegasian, dan tauzir atau pembagian. Nah, dalam presentasi saya kali ini saya akan memaparkan 5 prinsip tersebut. Prinsip yang pertama adalah legalitas dan objektivitas perencanaan. Berbicara mengenai perencanaan, saya kira akan muncul satu pertanyaan yang cukup mengusik bagi kita, yaitu mengapa perlu berencana jika kemudian Allah yang menentukan hasilnya atau yang menentukan bagaimana nanti berjalannya rencana itu dan bagaimana hasilnya. Nah, saya kira di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu. Jawaban yang pertama adalah karena itu sebagai bentuk manifestasi iman keenam kita, yaitu iman kepada takdir. Apakah takdir itu baik bagi kita maupun buruk bagi kita. Jadi ketika dalam melakukan perencanaan kita harus kita harus melakukan perencanaan yang sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan segala hal yang harus objektif gitu. Jadi apakah ini tepat dilaksanakan nantinya, apakah ini sudah cocok untuk kita laksanakan dengan kondisi kita, dengan kondisi lingkungan kita, atau dengan kondisi lembaga kita. Terus kemudian kita juga mencanangkan tujuan-tujuan dan bagaimana cara kita menggapai tujuan itu. Nah, jadi itu juga termasuk kalau dalam istilah Jawa ya, itu menjalankan syariat atau usaha-usaha yang kasat mata. Ini juga usaha-usaha yang kasat mata yang seperti ini akan menghindarkan kita dari fitnah atau pandangan negatif dari orang lain. Jadi misalkan gini, sebuah lembaga dengan tanpa perencanaan sama sekali namun mampu mendapatkan hasil yang sangat mengagumkan. Jadi misalkan katakanlah ada sebuah madrasah tapi di dalamnya tidak terdapat proses yang bernama perencanaan. Ia langsung saja berjalan mengalir gitu, dan kemudian dia sekolah tadi itu mendapatkan misalnya akreditasi A, terus lulusannya itu sangat hebat, itu nanti kan akan mendapatkan pandangan yang mencurigakan lah dari orang lain. Loh, itu kok seperti itu gitu. Makanya kok seperti itu. Atau gini, ketika seseorang tidak punya usaha apapun, tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik, tapi ia mempunyai kekayaan yang sangat berlimpah, tentunya akan menjadikan image negatif di mata orang lain. Nah, salah satu fungsi dari perencanaan yang objektif itu adalah menghindarkan diri dari fitnah yang timbul dari orang lain gitu.
Dan yang terakhir adalah terlepas apakah nantinya hasil itu baik atau buruk, perencanaan itu perlu agar kita berprasangka baik kepada Allah. Jadi ada hadis qudsi yang berbunyi ana inda dzanni abdi bi, dalam redaksi yang lain khaira di akhirnya. Jadi ana inda dzanni abdi bi khaira, aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Terus kemudian ketika Nabi khaira itu adalah sebagai penekanan bahwa jika dzon atau prasangka hamba terhadap Khalik itu baik, maka nanti pasti akan terjadi kebaikan. Jadi ketika dalam melakukan perencanaan apapun, jadi manajemen di sini saya artikan sebagai proses sistematis dalam mencapai tujuan. Nah, ini untuk bisa diterapkan dalam semua hal ya, bukan hanya organisasi atau lembaga. Jadi misalnya ketika sedang bepergian ataukah membangun rumah, itu perlu suatu proses yang sistematis untuk mencapai tujuan. Nah, dalam proses yang pertama yaitu perencanaan, maka seorang manajer atau organisator itu harus mempunyai prasangka baik kepada Allah agar nantinya dimudahkan dalam pelaksanaan dan sampai pada tahap hasil akhir yang baik. Kemudian yang nomor 2 yaitu realistis. Apa arti dari realistis ini? Yang pertama adalah tidak muluk-muluk dalam mencanangkan target. Jadi harus jika kemampuannya seperti itu ya tidak usah tidak perlu membuat target yang di luar dari kemampuan kita. Jadi misalkan anggaplah sebuah lembaga itu adalah kendaraan yang bertenaga kuda maksimal dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, untuk mencapai jarak 60 km maka diperlukan waktu 1 jam. Nah, kaitannya dengan realistis adalah kita tidak boleh mencanangkan target kendaraan tadi itu mampu mencapai jarak 60 kilo dalam waktu misalnya 10 menit. Itu kan terlalu muluk-muluk ya. Jadi harus berpikir yang realistis. Makna realistis juga adalah memahami tujuan dan prioritas masing-masing program. Jadi seorang manajer itu harus paham dan paham mengenai tujuan dan prioritas masing-masing program. Jadi nanti kan ada misalkan dalam sebuah lembaga yang berbentuk madrasah ya, nanti programnya ada tahfidz, kemudian kitab kuning dan lain-lain. Jadi ada prioritas masing-masing program. Misalnya tahfidz untuk kelas 7 itu harus hafal 1 juz atau 2 juz. Jadi agar ketika seorang organisator atau pemimpin itu memahami tujuan dan prioritas masing-masing program, itu nantinya akan tidak akan berpikir yang muluk-muluk atau terlalu ngoyo ya, dalam bahasa Jawa itu terlalu ngoyo dalam mencapai atau dalam mencanangkan tujuan. Prinsip yang selanjutnya adalah pertimbangan pada sumber daya manusia. Prinsip ini adalah implementasi dari firman Allah yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Ini seperti kalau dalam game itu kayak jika ada karakter misalnya menjadi protagonis ya dalam sebuah game, itu masih di level 1, maka ia tidak mungkin dihadapkan pada bos yang berada di level 100. Jadi dan karakter game itu pun berkembang ya. Jadi dari level 1 kemudian dia melawan musuh-musuh yang setara atau lebih tinggi sedikit darinya, kemudian ia
memperoleh EXP, terus kemudian memperoleh mana dan lain-lain, lalu ia menjadi berkembang. Nah, lalu ia kemudian mampu mengalahkan bos. Saya kira cara kerja dalam tanda kutip ya Allah itu juga seperti itu. Jadi Allah memberikan beban kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuannya atau lebih tinggi sedikit, agar nantinya hamba itu berkembang dan mampu melawan bos yang levelnya lebih tinggi atau mampu menghadapi permasalahan yang lebih tinggi darinya gitu. Jadi ya ini adalah penekanan saja dari ucapan saya tadi, yaitu memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas seseorang. Jadi misalnya ada seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang akuntansi, maka mungkin ia cocok ditempatkan di sektor bukan sektor ya, di bendara. Terus kemudian jika ada seseorang yang menguasai clerical work, maka ia ditempatkan sebagai sekretaris, begitu seterusnya. Prinsip yang keempat adalah musyawarah. Nah, di Al-Quran ini perintah untuk bermusyawarah itu sangat banyak ya. Jadi ada yang secara implisit maupun secara eksplisit. Secara eksplisit di sini contohnya adalah wasyawirhum fil amr, kemudian wa amruhum syura bainahum. Adapun yang secara implisit contohnya adalah kisah Ratu Bilqis ketika membahas surat yang datang dari Nabi Sulaiman. Ia membahas surat itu bersama para pembesar kerajaan. Nah, kisah ini ditemukan dalam surah An-Naml ayat 29-35. Jadi kalau kita mengetahui karakteristik Al-Quran sebagai kitab yang memuat banyak kisah ya, itu di dalamnya pasti kita akan menemukan fragmen kisah dari puluhan kisah itu mengenai pembahasan atau musyawarah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi saya contohkan di sini adalah kisah Ratu Bilqis. Adapun kisah yang lain adalah kisah Nabi Sulaiman ketika menghadapi para semut, kemudian kisah Nabi Yusuf ketika diajak membahas bagaimana diajak membahas oleh sang raja bagaimana mengeluarkan atau bagaimana cara negara tersebut menghadapi paceklik yang akan datang. Nah, ini kan termasuk perintah secara implisit dalam Al-Quran untuk melakukan musyawarah. Nah, saking pentingnya musyawarah dalam Islam itu bahkan ada surat yang bernama surah Asy-Syura. Nah, musyawarah tidak sama dengan prinsip demokrasi. Pendapat terbanyak adalah yang benar, namun pendapat terbaik adalah yang benar. Jadi ini adalah elaborasi saya ya mengenai musyawarah. Poin ini tidak terdapat dalam buku tafsir ayat-ayat manajemen. Saya mencoba melakukan elaborasi. Apakah musyawarah ini sama dengan prinsip demokrasi, yaitu suara yang terbanyak atau suara yang disepakati oleh banyak anggota majelis itu adalah pendapat yang benar. Nah, setelah saya pikir-pikir ternyata tidak. Jadi kenapa demikian? Karena jika pendapat terbanyak adalah yang benar, maka bisa saja suara itu dikooptasi oleh oknum, lalu akan timbul anggapan bahwa ini adalah pendapat yang benar karena ini telah memenuhi quorum karena dipilih oleh 2/3 dari anggota majelis. Nah, ini kan berbahaya. Jadi kalau musyawarah itu tidak begitu. Jadi musyawarah adalah pendapat terbaiklah yang benar. Jadi misalkan gini, ketika ada lembaga
itu dihadapkan pada suatu permasalahan yang krusial ya. Nah, dalam apa itu rapat anggota atau rapat dewan itu secara quorum itu diputuskan untuk melakukan misalnya penjualan aset. Nah, ketika suara mengenai penjualan aset ini itu dikuasai oleh satu orang karena ia berkepentingan dengan penjualan aset tadi, kemudian ia melakukan agitasi pada anggota majelis yang lain, bisa saja pendapat itu tadi akan dianggap benar karena ia telah memenuhi quorum. Tapi jika melihat kondisi sekolah, terus kemudian kondisi lembaga tadi, dan ternyata penjualan aset itu dinilai malah merugikan dan membahayakan keberlangsungan lembaga, maka dalam prinsip musyawarah itu bukan pendapat yang benar meskipun telah dipilih oleh anggota secara quorum begitu. Mungkin agak sulit ya dalam pelaksananya di ruang-ruang kehidupan yang nyata ya. Tapi saya kira ketika kita tidak hanya terpaku pada jumlah suara yang terbanyak, kita akan lebih jeli ya dalam melihat hal-hal yang mendasari pendapat itu muncul. Nah, kalau kita mengapa saya menyampaikan hal yang seperti ini, karena saya merujuk salah satunya dari KBBI. Arti musyawarah dari KBBI yaitu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Jadi ini kan sama sekali tidak mencantumkan apakah mencapai keputusan ya. Ini kan bukan, tidak mencantumkan apakah yang dimaksud dengan penyelesaian masalah itu berdasarkan suara terbanyak, tapi berdasarkan pendapat yang terbaik. Jadi kan kalau kita cermati ya, pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, ini kan sama sekali tidak terkait ya apakah pendapat yang dipilih itu adalah pendapat yang terbanyak ataukah yang yang paling sedikit. Jadi tidak masalah apakah ternyata dalam berjalannya musyawarah ternyata yang dipilih adalah pendapat yang minor, tapi karena ia mempunyai nilai-nilai yang terbaik bagi lembaga, mengapa tidak untuk dipilih gitu. Kemudian prinsip yang terakhir adalah at-tawdhif atau pendelegasian dan at-tawzi', yaitu pembagian. Dalam manajemen modern kita dapat menemukan istilah staffing, yaitu perekrutan dan penyusunan personalia sesuai dengan kapasitas. Ini masih ada hubungannya dengan tadi ya, di pertimbangan pada SDM. Nah, di sini karena dinilai penting dari staffing, maka prinsip ini dibuat tersendiri, yaitu pendelegasian dan pembagian. Nah, maksudnya adalah memberikan tanggung jawab kepada personil dan percaya kepadanya. Ini poin yang terakhir ini loh yang terkadang sulit dilaksanakan oleh seorang manajer. Jadi meskipun seorang manajer itu telah memberikan tanggung jawab kepada seseorang, namun bisa saja seorang manajer tadi itu tidak percaya kepadanya. Ia akan selalu dikuntit si personel tadi karena tidak kepercayaan bos kepada anak buah, maka anak buah tadi tidak dapat berkreasi atau tidak dapat menjalankan kinerjanya dengan baik. Bahkan pada akhirnya nanti bisa saja anak buah tadi malah hanya menjilat atau ia bekerja dengan prinsip asal bos senang gitu. Jadi kan ini berbahaya. Jadi memang kita sebagai manajer itu kita harus percaya kepada
anak buah atau kepada eh, personil yang berada di bawah garis koordinasi kita, agar mereka itu bisa bekerja dengan sepenuh hati dengan optimal. Nah, mengapa prinsip ini penting atau lift dan atau Z ini penting? Karena dengan adanya prinsip ini, lembaga itu akan terhindar dari overlapping job atau tumpang tindih pekerjaan. Jadi jika ada pembagian job desk yang jelas, ada pembagian ada garis demarkasi atau pemisah yang jelas antara misalnya sekretaris dan bendahara, maka tidak akan terjadi tumpang tindih pekerjaan. Jadi ketika ada urusan keuangan ini dipegang oleh sekretaris, jika ada urusan keuangan ini dipegang bendahara, itu kan nanti ribet ya. Jadi keuangan lembaga itu nanti akan tidak tercatat dengan baik karena ada tumpang tindih pekerjaan. Itu adalah prinsip-prinsip Qur'ani yang menjadi penutup dari materi tafsir ayat manajemen dengan tema manajemen dalam perspektif Al-Quran. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bisa untuk kritik, masukan, dan pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.